Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sudah siap anak-anak untuk pelajaran hari ini? Di sini Ibu akan melanjutkan pelajaran fisika materi selanjutnya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pada materi sebelumnya, kita udah membahas mengenai hukum Newton, gaya, dan di sini Ibu lanjut ke materi gaya gesek. Coba kita perhatikan anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai bahwa sebuah bola yang bergerak di atas permukaan tanah, lama-kelamaan geraknya akan berhenti. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Misalkan gambar ini, dia ini bergerak ya anak-anak. Seolah-olah ada sesuatu yang menghambat gerakannya. Inilah yang kita kenal sebagai gaya gesek. Di mana gaya gesek itu adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Dan dalam kasus ini, dua permukaan tersebut adalah permukaan tanah dan permukaan pada bola tersebut. Seperti gaya lainnya, gaya gesek juga memiliki arah. Perhatikan, arah gaya gesek yaitu berlawanan arah dengan arah gerak benda atau kecenderungan arah gerak bendanya. Arah gaya gesek yaitu berlawanan dengan arah gerak benda atau kecenderungan benda tersebut ya. Jadi pada gaya gesek ini memiliki besar nilai gaya gesek, yaitu besar nilai gaya gesek adalah hasil kali antara koefisien gesek statis atau dinamis dan gaya normal, sehingga dapat dirumuskan atau persamaan gaya gesek F sama dengan mikro kali N, di mana M-nya itu adalah gaya gesek sama dengan koefisien gesekan dikali gaya normalnya. Itu dia besar dari nilai gaya gesek. Seterusnya anak-anak, di sini coba kita perhatikan, gaya gesek ada dua macam, yaitu gaya gesek statis. Nah, di sini Ibu jelaskan, pada pertemuan sebelumnya, gaya gesek ini udah Ibu jelaskan sedikit mengenai gaya gesek statis dan dinamis. Tapi di sini Ibu perjelas kembali ya, anak-anak. Gaya gesek statis atau biasa dibilang gaya gesek diam, yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda tersebut masih diam atau pada benda yang akan bergerak. Di mana pada gaya gesek statis persamaannya yaitu Fs, atau Fs ini adalah gaya gesek statis yang bersatuan Newton sama dengan mikro S atau nu S dikali N, yaitu koefisien statis dikali gaya normal. Itu maksudnya ya untuk persamaan gaya gesek statis. Dan yang kedua, gaya gesek kinetik, di mana gaya gesek kinetik ini adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda dalam keadaan bergerak. Jadi, coba kita lihat persamaan atau rumusnya, yaitu Fk ini adalah gaya gesek kinetik sama dengan mikro K atau mu K, bisa juga disebut dengan koefisien gesek kinetik dikali gaya normal ya anak-anak. Di sini perhatikan, Ibu lanjut seterusnya, cara memperbesar gesekan. Pada gaya gesek ada dua cara memperbesar gesekan, yaitu satu, memperkasar permukaan benda, yang kedua, memperbesar massa benda. Perhatikan di sini pada gambar yang pertama. Di sini ada ban mobil dibuat beralur agar tidak tergelincir saat melaju ya. Perhatikan gambarnya. Jadi
ban mobil ini dibuat beralur supaya dia tidak tergelincir, dan juga pada pul sepatu roda ya, agar tidak terpeleset saat berlari. Inilah dia contoh dari memperbesar gesekan atau memperkasar permukaan benda. Yang kedua, memperbesar massa benda. Perhatikan di sini ada gambar sebuah kue ya, yaitu dia di sini contohnya memperbesar massa benda. Dari penjelasan gambar ini, yaitu benda misalnya gambar yang pertama massanya itu 10 kg, yang kedua itu ada 1 kg. Maksudnya di sini benda dengan massa 10 kg gesekannya akan lebih besar dibanding benda yang bermassa 1 kg. Itu perbandingannya. Misalnya yang di atas, kue yang di atas massanya itu 10 kg lebih besar daripada massa kue yang di bawah yang 1 kg. Itu maksudnya ya anak-anak. Yang kedua, cara memperkecil gaya gesekan. Jadi, cara memperkecil gaya gesekan ini ada dua, yaitu memperhalus permukaan benda. Yang kedua, memperkecil massa benda. Perhatikan di sini anak-anak, ya, pada gambar yang pertama, di sini ada memperhalus permukaan. Maksud dari gambar itu adalah memberi pelumas pada mesin motor atau rantai sepeda ya. Ini contohnya, ini adalah memperhalus permukaan benda, memberi pelumas pada kendaraan atau rantai sepeda. Yang kedua, memperkecil massa benda. Perhatikan gambar yang di atas dengan yang di bawah. Berjalan sendirian itu akan lebih ringan dibandingkan daripada menggendong seorang anak ya. Jadi kalau kita berjalan sendirian itu lebih ringan daripada menggendong seorang anak. Itu maksud dari memperkecil massa benda. Itulah dia cara memperkecil gaya gesek. Dan seterusnya anak-anak, pada gaya gesek itu ada yang namanya kerugian gaya gesek. Dan ada juga manfaatnya, manfaat gaya gesek. Di sini Ibu jelaskan kerugian gaya gesek. Gaya gesek dapat menyebabkan kerugian. Contohnya, perhatikan gambar di sini ada seorang yang menaiki kendaraan atau menaiki kendaraannya. Pada gambar diantaranya mengalami gerakan seperti naik motor melewati jalan makadam atau melewati jalan yang agak yang yang buntu gitu ya anak. Jadi di sini inilah dia kerugian gaya gesek. Jadi melewati jalan makadam. Dan manfaat gaya gesek. Gaya gesek selain merugikan, gesek juga dapat bermanfaat. Perhatikan di sini. Membuat benda mudah bergerak atau tergelincir seperti pada sepatu bola. Jadi di sini ada gambar seorang anak yang sedang main bola ya, menendang bola. Jadi di sini dia pada sepatunya itu ada pulnya ya anak, supaya dia tidak mudah tergelincir. Itulah dia manfaat dari gaya gesek. Dan contoh yang lain masih banyak, dan menghentikan gerakan seperti pada pengereman sepeda ya anak-anak. Coba kita perhatikan anak contoh soal pada gaya gesek. Perhatikan di sini. Dua orang anak mendorong sebuah lemari yang bermassa 100 kg dengan gaya total sebesar 600 Newton. Koefisien gesekan statis dan kinetik lemari terhadap lantai adalah 0,5 dan 0,4. Ini yang 0,5 dan 0,4 ini adalah gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik ya.
Jadi jika percepatan gravitasi lemari tersebut, jika lemari tersebut bergerak, maka tentukanlah nilai gaya gesek kinetiknya. Ibu ulangi lagi di sini untuk soalnya. Dua orang anak mendorong sebuah lemari yang bermasa 100 kg dengan gaya total sebesar 600 Newton. Koefisien gesekan statis dan kinetik lemari terhadap lantai adalah 0,5 dan 0,4 jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka kita di sini menentukan nilai gaya gesek kinetiknya. Tapi jika lemarinya tersebut bergerak, ya, itu maksudnya anak-anak. Perhatikan anak-anak di sini untuk penyelesaian. Diketahui masanya tadi kan 100 kg. Nah, kita tulis dengan gaya 600 Newton, koefisien statisnya 0,5, koefisien kinetiknya 0,4. Dan untuk gravitasinya, ini udah ketetapan ya anak, gravitasi bumi atau yang bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya di sini adalah bergerak atau tidaknya lemari tersebut serta nilai gaya gesek kinetik. Ya anak-anak. Jadi anak-anak, untuk menyelesaikan jawabannya itu, kita perlu mengetahui apakah suatu benda tetap diam atau didorong. Hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah menghitung nilai maksimumnya. Jadi di sini kita cari dulu dia nilai maksimumnya dari gaya gesek statis, kemudian membandingkan dengan nilai gaya dorong. Ya, jika gaya dorong yang diberikan lebih besar nilainya, nilai dari maksimum gaya gesek statis, maka benda tersebut bergerak. Nilai maksimum dari gaya gesek statis ini dirumuskan, yaitu gaya gesek statis sama dengan mikrostatis dikali gaya normal. Ya, perhatikan di sini anak-anak, gaya gesek statisnya 0,5, masanya tadi berapa tadi masanya? Bisa kita lihat lagi massa berapa, yaitu 100 kg dikali gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kita kalikan dia anak-anak, 0,5 dikali 10 kg kali 10 meter per sekon kuadrat, hasilnya 500 kg kali meter per sekon kuadrat atau 500 Newton. Inilah dia nilai dari maksimumnya ya anak-anak, nilai maksimumnya. Jadi anak-anak, kita baca kembali, kita ulang kembali untuk contoh soalnya. Dua orang anak mendorong sebuah lemari yang bermasa 100 kg dengan gaya total sebesar 600 Newton. Koefisien gesekan statis dan kinetik lemari terhadap lantai adalah 0,5 dan 0,4. Jika gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, jika lemari tersebut bergerak, ya. Di sini kita menentukan bergerak atau tidaknya lemari tersebut. Maka kita tentukanlah nilai gaya gesek kinetik. Jadi di sini anak-anak, kita cari kembali dia gaya gesek kinetiknya. Tadi gaya gesek kinetiknya itu nilai maksimumnya udah dapat ya. Ya, sekarang kita lanjut ke gaya gesek kinetik, di mana untuk mencari gaya gesek kinetik mikroka atau gaya gesek kinetik koefisien kinetik dikali gaya normal, yaitu untuk koefisiennya 0,4, masanya 100 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat, hasilnya 400 kg dikali meter per sekon kuadrat, sehingga tahu hasilnya 400 Newton.
Jadi, anak-anak, gaya gesek yang bekerja pada lemari tersebut bukanlah gaya gesek statis, melainkan gaya gesek kinetik yang bernilai 400 Newton. Itulah hasilnya ya, anak-anak. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Kurang jelasnya dapat ditanyakan kembali pada Ibu atau ditulis pada kolom komentar di bawah ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.